Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah alladhi syarrafana bil imani wal islami wal ihsan وجعلنا وإياكم في هذه الحياة من أهل العبادات والطاعات على ممر العصور والأزمان. اللهم أدم صلواتك وسلامك على عبدك المصطفى حبيبنا وشفيعنا رسولنا سيدنا ومولانا محمد سيد أولاد بني عدنان وعلى سائر آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين هم أهل العرفان ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور والحشر والميزان وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد. Sesepuh bini sepuh yang kami muliakan, seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, seluruh jajaran takmir masjid maupun mushola yang kami ta'zimi, wabil khusus kepada panjenenganipun Ketua Takmir Masjid Babus Salam, panjenenganipun Yai Ainul Rafiq, penasehat panjenenganipun Yai Hasan Basri, Hasanuddin, Hasan Basri, dan segenap tokoh agama, alhamdulillah, niki wonten Ami Abdullah Al-Mahbub dan sedanten yang hadir, yang disebutkan satu persatu, insyaallah tidak mengurangi daripada rasa hormat, rasa taklim kami. Mudah-mudahan di tahun 2024 ini Allah memberikan kepada kita nikmat demi nikmat, nikmat sehat maupun nikmat duniawi, lebih-lebih nikmat ukhrawi, dan mudah-mudahan diberi panjang umur insyaallah, dalam kondisi sehat insyaallah, dalam kondisi istiqamah untuk mengerjakan, untuk melakukan rangkaian-rangkaian amalan pada sisa-sisa umur kita. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sebelum kita menginjak pada kajian kitab Al-Hikam, izinkan Al-Fakir sedikit menerangkan tentang pahala haji dan umrah. Dan pada kesempatan hari ini alhamdulillah, sesuai dengan hadis, kita mendapatkan 3 kali haji dan 3 kali umrah. Alhamdulillah, bukan sekali, 3 kali pada pagi hari ini. Nah, dengan riwayat yang ingin saya sampaikan, dengan pulang dari Masjid Babus Salam ini, selain pahala dan ganjaran, pahala jalan kaki, pahala dengan kendaraannya, pahala i'tikafnya, pahala niatnya, pahala hadir majelis taklim, sekaligus itu juga mendapatkan pahala haji dan umroh berapa? 3 kali. Dalam riwayat pertama, man kharaja min baitihi ilal masjid li ada'i fariidatin min faraidillah kana lahu ka ajri hajjin mu'tamir. Setiap orang yang datang ke masjid dengan tujuan untuk melakukan satu dari kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, alias sholat fardu, keluar dari rumah ilal masjid, termasuk juga hukum masjid gimana kau musola, monggo Bapak Fauzi, jamaah masjid Sunan Giri, Allahumma sholli ala Muhammad.
Keluar dari rumahnya, man kharaja min baitihi, dari rumahnya, ilal masjid, menuju ke masjid. Untuk apa? Riwayat ini li'ada'i fariidhah, untuk mengerjakan satu kefarduan, satu kewajiban. Kefarduan dan kewajiban yang ada di masjid maksudnya apa? Salat. Nggih. Yang wajib dikerjakan di masjid atau di musola enggak ada lain kecuali salat fardu. Dikerjakan di dalam masjid. Kita datang, niat pertama untuk mengerjakan subuh secara berjamaah. Maka orang tersebut seusai mengerjakan sholat fardu, baik itu zuhurnya, asarnya, 5 waktu, maka tercatat untuknya pahala haji dan umroh. Tapi yang sholat di masjid, hadisnya ilal masjid. Kalau di rumah tidak dapat. Mohon maaf, bukan pilih kasih, bukan, karena memang hadisnya ilal masjid. Pahala jamaah, kalau pahala jamaah tetap dapat. Orang jamaah di mana saja, selama dia itu jamaah, dapat pahala 27. Ada riwayat yang mengatakan 40 dan seterusnya. Tapi pahala haji dan umroh bagi orang yang sholatnya di masjid. Berarti ini 5 fardu ke masjid, berarti haji ping 5, umroh ping 5. Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi tidak semudah yang kita bayangkan. Ngaji ini gampang, gitu. Apalagi ngaji kalau piringannya tambah gampang. Kopi ini tambah gampang. Ngamal ke? Napa Pak? Mengamalkan. Ini nunggu taufik, nunggu hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta. Muhammad, kamu itu nabi, kamu juga rasul. Bukan sekedar nabi dan rasul, pemimpin nabi dan rasul. Enggak bisa memberikan hidayah kepada Abu Jahal, Abu Lahab. Betul bahwa innaka la tahdi man ahbabta. Enggak bisa kau akan memberikan petunjuk dengan status kenabianmu, dengan status rasulmu, dengan sekian puluh mukjizatmu, untuk memberikan hidayah satu saja dari kalangan orang yang kau cintai alias pamannya sendiri, tidak akan bisa. Walakinnallaha yahdi man yasha. Kadang-kadang yang dekat belum dikasih oleh Allah Ta'ala izin untuk masuk ke rumahnya. Justru kadang-kadang yang jauh dikasih oleh Allah Ta'ala kesempatan. Kembali kemana? Hidayah Allah. Kalau seseorang itu mendapatkan hidayah alias keringanan dari Allah, maka sejauh manapun insya Allah selama ada kesempatan, wayai ngaji tetap ngaji, wayai jamaah tetap jamaah. Ini riwayat yang pertama terkait tentang siapapun yang mengerjakan sholat fardu di dalam masjid atau di musola, selain pahala ganjaran langkah demi langkahnya, pahala niatnya, pahala i'tikafnya, pahala jamaahnya, dapat gandaan tinggi menika, dapat pahala haji dan umrah. Makanya nanti di akhirat di sana banyak sekali dari kalangan umat di dunia nggak pernah haji, di dunia ini nggak pernah umroh, tapi ngeluhi sing pernah haji pernah umroh, ngeluhi melebihi. Dari segi mana? Kita bayangkan saja. Masya Allah, sehari 5 waktu naik dengan ke masjid 5 kali haji. Peng seminggu 35. Peng 300 juta. Nah, Masya Allah Pak. Ketika diberikan oleh Allah Ta'ala buku catatan amal fulan, ini bukumu, tolong dibaca. Ketika dilihat, maaf ya Allah, bukan buku catatan amal saya. Keliru. Keliru. Loh, kok bisa keliru? Seingat saya di dunia ini belum ada kesempatan untuk haji, untuk
umroh. Kata Allah, tapi ono catetane. Napa? Wonten napa? Catetane. Dan dari segi mana Allah mampu mendatangkan pahala umroh, pahala haji dengan mudah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Mudah bagi Allah Ta'ala. Di antaranya istiqomah, sholat jamaah di rumah Allah, mendapatkan pahala haji dan umroh. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, menurut ini keterangan, man ata ilal masjidi la yuridu illa liyata'allam aw yu'allim kana lahu ka ajri hajjin mu'tamir. Barang siapa datang ke masjid tujuannya ngaji, apa? Yang tadi tujuannya apa? Salat. Beda-beda, Pak. Datangnya ke masjid bukan sekedar untuk salat. Mungkin ada sebagian jamaah yang sholatnya di musola sampingnya atau mungkin musola di sekitarnya. Tapi alhamdulillah mereka mboten nonton pengajian, akhirnya datang dengan bagus, salam dari pengajian. Ditangleti itu sampai wis sholat. Lah opo sampean niku bagus salamane? Jawabane pengen ngaji. Nggih, la liyata'allam aw liyu'allim. Tujuannya untuk pados ilmu. Liyata'allam bagi panjenengan yang hadir untuk mengaji, liyu'allim bagi sing ngomong. Nggih, jenengan entuk masa kula mboten entuk, Pak. Datang untuk belajar dan mengajar. Datang untuk menghadiri majelis taklim, cuma di masjid, napa? Di masjid. Ini yang menunjukkan perbedaan antara pengajian di masjid dan di selain masjid. Bil masjid, masjid. Napa kata Rasulullah? Keluar dari majelis taklim ini kita mendapatkan pahala haji dan umroh. Pun jangan hitung piro dewe, Pak. Kalih nggih. Umroh kalih, hajine kalih. Alhamdulillah. Ini suatu kelebihan. Ya, bayangin, Pak. Kalau seandainya selama 1 minggu jenengan ngertos temriki, baik musola, baik masjid, jenengan saged hadir, ya tinggal mengalihkan, Pak. Masya Allah. Sebutannya bukan sekedar Pak Haji, terus sampai berapa? Ya. Cuma gak ketoro, nah ini sing gak kita. Cuma gak ketoro, Ustaz, gak diceluk Pak Haji. Nah, tapi kan menurut Allah Ta'ala mendapatkan pahala haji setiap majelis taklim dimanapun, maaf, kapanpun, selama di masjid atau hukumnya termasuk di musola, maka pahalanya sebagai berikut. Ini pahala khusus terkait tentang pahala haji, belum nanti pahala mendapatkan rahmat dari Allah. Itu lagi, belum pahala diingat-ingat oleh Allah, belum pahala mendapatkan sakinah, belum mendapatkan pahala ini, pahala datang saja untuk majelis taklim di rumah Allah Ta'ala sudah dicatat termasuk pahala haji dan umroh. Mudah-mudahan Allah paling jenengan diberi oleh Allah Ta'ala istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Zaman dahulu ada perempuan sebutannya miskinah. Hei miskinah, wong sing paling miskin. Nih. Tapi punya kesibukan selalu hadir pengajian. Saking banyaknya waktu yang digunakan untuk pengajian sampai dunianya keteteran, no? Dunianya apa? Gak keurus. Iya. Tapi urusan akhirat keurus. Milih pundi? Di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah. Nggih nyuwun donyane keurus, akhirate keurus. Tapi ini fulana punya pilihan, yang penting pokoknya aku ngaji. Saking sering-seringnya ngaji sampai diejek-ejek sama temannya. Teman-temannya itu ada yang punya ini dunianya, ada yang punya ini hartanya, ini masih ngurusin ngaji. Sampai disebut dengan sebutan miskinah. Miskinah, wong itu sing paling miskin. Setelah meninggal dunia,
dimimpikan oleh seseorang, lalu kemudian dilihat berada di tempat yang sangat istimewa dengan membawa baju yang sangat istimewa dalam kondisi nikmat, dipanggil, hei miskinah. Jawabannya, hei miskin yang dunia apa pun dah, yang akhirat gak miskin. Sebutan miskinah itu cuma di dunia, selesai san. Ojo digogo ning urusan akhirat. Akhirat itu sugih, dapat nopo Pak? Surga beserta isinya. Lah yang jadi permasalahan itu Pak, dunyane sugih, akhirate fakir. Lenggeng gujuk urusan dunya tok. Gak dikasih kesempatan bisa dikit, gak dikasih kesempatan bisa hadir majelis taklim. Sugih, kaya, tapi urusan ya ketika nanti di akhirat jatuhnya bukan orang yang kaya, tapi orang yang miskin. Karena kekayaan di akhirat bukan dengan uang, tapi kekayaan akhirat dengan cara amal soleh dan menggunakan uang ini untuk fasilitas amal soleh. Alhamdulillah. Pun yang terakhir sebelum kita buka majelis hikam ini, masyhur alhamdulillah di mana-mana, barang siapa yang mengerjakan sholat subuh kemudian disambung dengan ibadah sampai isyraq, maka mendapatkan pahala haji dan umroh. Ini tambah gede, tambah sempurna. Alhamdulillah. Berarti pinten Pak? 3 kali haji, 3 kali umroh. Mudah-mudahan kita semuanya diberi oleh Allah Ta'ala istiqamah untuk menghadiri sholat berjamaah, untuk menghadiri majelis taklim khususnya di masjid, di musola, dan untuk memanfaatkan waktu ba'da salat subuh sampai isyraq. Mudah-mudahan diterima oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, ada pertanyaan masuk dari ibu-ibu, insyaallah kita jawab setelah kita membaca kitab Al-Hikam. Pripun di? Monggo. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil nujhi fi nihayat ar-ruju'u ila Allah Ta'ala fil bidayat. Min alamatin nujhi fi nihayat. Di antara tanda yang menunjukkan keberhasilan, kesuksesan seseorang pada finishnya nanti, pada apa? Finishnya nanti. Ulangi malih. Di antara tanda yang menunjukkan orang ini nanti finishnya sukses, finishnya sukses, berhasil, untung. Niku tandane ar-ruju ilallah fil bidayah. Jika seseorang itu dalam memulai kehidupannya itu selalu bersandar kepada Allah. Ada namanya finish, ada namanya start, permulaan, ada namanya pengakhiran, ada namanya permulaan. Kalau seseorang nanti di penghujung daripada ajalnya ingin mendapatkan status tiang itu berhasil ketika menyikapi kehidupan sesaat di dunia, dari sekarang jenengan gantung ke kalian Allah. Itu maknanya ar-ruju ilallah, selalu kembali kepada Allah. Nah, kembali kepada Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala itu baik urusan dunia, lebih-lebih urusan akhirat. Kalau urusan dunia ini kita kembalikan kepada Allah, masuk
dalam kategori akhirat. Okay. Tapi kalau urusan dunia ini kita tidak kembalikan kepada Allah, sok-sok kita ini merasa bisa dengan sendirinya untuk ngurusi urusan dunia, khawatir berhasil dunianya tapi tidak mendapatkan nilai urusan akhirat. Apalagi urusan akhirat. Urusan dunia, baik kita sedang bekerja, cari nafkah, usaha, awas, arruju ilallah, berpegang teguh dengan Allah. Jangan kasih kesempatan nafsu kita atau syahwat kita untuk ikut-ikut andil bahkan urusan dunia. Karena urusan dunia ini kalau kita bawa Allah di dalam urusan kita dengan arti tawakal kita, kata Imam Niki, dengan arti pasrah kita, dengan arti berusaha ikhtiar kita, dengan amalan-amalan yang dianjurkan untuk mendapatkan keberhasilan urusan akhirat, maka semua yang kita kerjakan termasuk daripada celengan akhirat. Semisal urusan dunia, kita dianjurkan untuk mencari nafkah. Gimana mau tentang? Dianjurkan kita mencari nafkah. Talabul halali wajibun ala kulli muslimin. Sebagaimana mencari ilmu wajib, mencari rezeki yang halal hukumnya wajib. Mencari rezeki yang halal ini hukumnya wajib. Urusan dunia diwajibkan kita mencari rezeki. Kalau kita gantungkan semua urusan dunia ini kepada Allah, maka statusnya semuanya masuk ke dalam bagian akhirat. Makanya sering saya sampaikan, ketika keluar dari rumah, baca doa keluar dari rumah. Kalau bisa jenengan sholat sebelum keluar. Nonton Bang, ini kitab Ihya disebutkan, barang siapa setiap keluar dari rumah sholat 2 rakaat, masuk ke rumah sholat 2 rakaat. Masya Allah Pak. Setiap melebu 2 rakaat, setiap metu 2 rakaat. Maka setiap keluar akan dijauhkan dari fitnah-fitnah di luar. Ketika masuk sholat akan dijauhkan dari balak-balak selama kita di dalam rumah. Siapa jenengan? Nek metune ping 20 yo tinggal ngalikan, Pak. Loh, okay. Sebelum doa kita baca. Ini kitab Ihya diterangkan, salat rakaataini inda dukhulil bait wa inda khurujil bait. Wonten jenis salat 2 rakaat nafil mutlak, usolli rakaatain, diniyati untuk minta supaya aku di luar rumah dijaga oleh Allah. Ketika aku masuk ke dalam rumah dijaga oleh Allah. Apa kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya? Salima min makhrajis su'. Dia akan diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari hal-hal yang tidak diinginkan. Di dalam rumah selamat, di luar rumah selamat. Nah, mau baca selain sholat ini, doa yang harus kita baca. Bismillah, amantu billah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, Bismillah, amantu, aku beriman. Wa tawakkaltu 'ala Allah, saya mau kerja, saya pasrahkan kepada Allah. La haula wa la quwata illa billah. Dalam hadis sahih, syaitan dengan bala tentaranya itu mau masuk ke rumah panjenengan dan mau menggoda panjenengan. Ngomongnya ngeten, yaqulu syaitan li akhar, kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wukiya. Konco balik ning markas, napa? Balik ning markas, percuma, ojo mbok ganggu. Wani perang di pangeran. Kaifa laka bi rajulin, bagaimana kamu berani menggoda orang hudiya
yang sudah dapat hidayah. Bahasa pondokan bina majhul, wis oleh hidayah. Wa kufiya, dan rezekinya akan ditanggung oleh Allah. Wa wuqiya, dan dirinya, hartanya, keluarganya, anaknya telah dilindungi oleh Allah. Ini ku jari setan, yuk balik. Balik markas percuma. Ini setiap kali jenengan keluar dari rumah, wabil khusus terkait tentang urusan badai berdamel. Mau buka toko, mau ke proyek, mau kemana saja, keluar dari rumah, jangan lupa kepada Allah. Tawakkaltu ala Allah. Kemudian Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith ini pun ada kitab namanya pun An-Nujumuz Zahirah. Banyak sekali keterangan amal-amalan di antara anjuran saat jenengan bepergian. Ini pun baca setunggal surat Al-Fatihah. Yang kedua membaca ayat kursi. Yang ketiga membaca surat Al-Qadr. Napa Al-Qadr? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Apa maksudnya? Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Qadr. Ibu-ibu badhe blonjo maca. Balik mulai lho kelingan pindangnya era ketuku. Balik malih maca malih. Masya Allah. Rumah yang digunakan oleh seseorang keluar masuk sholat itu kayak masjid dewe, Pak. Napa? Rumahnya kados. Makanya kadang-kadang ada istilah niku baiti jannati. Napa? Rumahku, rumah surga model apa nanti sing dangdutan ya ora surga, Pak. Baiti jannati, rumahku surgaku, iya rumah yang selalu terus mengenal Allah. Programnya 24 jam ini mirip dengan masjid. Yono dikiri, yono majelis taklim kalau bisa, yono apa niku Qur'ane macam-macam. Niku baiti rumahku surgaku, karena isi surga adalah pahala-pahala yang dihasilkan dari amal-amal soleh. Niki terkait tentang urusan apa? Dunia. Nggih. Mencari rezeki yang halal hukumnya wajib. Semua yang kita kerjakan, walaupun pagi berangkat sore pulang, kalau jenengan pakai dungo niki, insya Allah kecatat urusan akhir. Ketika nanti memfinisi kehidupan kita alias ajal, insya Allah tetap mendapatkan pahala dan ganjaran. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, apalagi yang terkait tentang urusan akhirat. Nah, ini lebih penting, Pak. Makanya setan, selain menggoda manusia tentang urusan maksiat, dia juga akan menggoda tentang urusan taat. Nggih. Ketika ada salah satu wali min auliyaillah berjalan, lalu ketemu setan bal-balan, koyok nganggur gak ada pekerjaan. Nggih. Ketemu setan bahasane ku dolanan. Diceplek, hei setan kok nganggur awakmu? Gak ada pekerjaan. Kono lu godhon sing nggone tempat-tempat tertentu sing jauh dari Allah, kata setan. Gak usah digodo, wis kegodo dhewe iku. Gak usah nyanyiakan waktu. Kalau sini masjid iku abot. Sing melok majelis taklim itu sing berat. Adapun yang di tempat lain wis kegodo dhewe dengan nafsunya. Enggak perlu, makanya aku bal-balan. Itu loh yang ahli sholat, itu loh yang ahli zikir, itu loh yang paling berat godaannya. Makanya kita harus hati-hati. Selalu kita kembali kepada Allah. Sering-sering kita sampaikan dalam rutinitas kita. Sebelum kita memulai baca Fatihah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Gusti kula ngoja ngaji niki nggene panjenengan. Kembalikan kepada Allah. Jangan diakui.
Makanya berat ujian itu yang istiqomah itu, Pak. Berat. Terbebani dengan begitu banyaknya amalan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Khawatir nanti yang mendorong bukan ikhlas. Apa yang mendorong itu adalah keinginan sesaat. Pengen tenar, pengen pamer, pengen dilem, pengen dipuji, pengen mendapatkan sanjungan. Itu yang paling berat. Sergep jamaah. Ini tantangannya berat, Pak. Sergep ngajine, sergep tahajute, sergep zikire, sergep sedaya amal soleh yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Betul itu ibadah, tapi di dalamnya ada ujian. Ada ujian. Ujian apa? Hati-hati. Apa? Riya. Apa? Riya. Apa riya niku? Pamer. Hati-hati, ujub. Napa ujub niku? Bangga. Yuk aku. Napa nek aku. Ujub. Hati-hati ujiane sum'ah. Napa sum'ah niku? Dengarkan amal. Aku tahajud ngene, aku ngaji ngene, aku ngene. Awas lagi sombong. Napa sombong niku? Napa sombong niku, Pak? Meremehkan yang lain. Hati-hati. Niki termasuk ujian yang berat yang dialami oleh orang yang ahli istiqamah. Makanya datang sahabat Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah, ketika matur, ya Rasulullah, kula nek nyuwun pangeran, in ana atlub minallahi syai'an. Kalau aku pengen sesuatu, saat aku ngatong kedua tangan, kula niki nyuwun apa? Simpel jawaban Rasulullah, jaluk selamat. Is'al al-afiyah minallah. Mintalah selamat awakmu dari Allah. Mintalah selamat. Bukan urusan dunia saja, lebih-lebih urusan amal. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah. Jadi harus terus perang. Perang dengan siapa? Perang dengan musuh. Raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Perang kecil sudah selesai, kata Rasulullah. Perang kecil, Pak. Tawane nyowo, jari Rasulullah kan sanjange kecil. Kita kembali menuju peperangan yang besar. Napa perang besar itu? Nafsu. Kok ngaji kan piringane orang. Kira-kira ngaji nomangane orang. Nggih, kembali kepada Allah Ta'ala melalui jihad yang besar. Apa itu jihadul akbar ya Rasulullah? Jihadul nafs, memerangi. Jadi selalu perang tiap hari, tiap saat. Mau jamaah perang, nafsu. Awakmu kok sergep jamaah itu tujuanmu apa? Ditakoi. Apa yang membuat kamu sergep jamaah? Ditanya. Jojok pengen kepentingan dunia. Pengen ngaji, tangkuni mawon. Ayo, diajak kompromi. Nafsu ngajimu, mau berangkat itu tujuanmu untuk apa? Kalau untuk dunia, untuk kepentingan dunia, ini bukan ngaji, tapi isinya maksi. Loh, ngoten Pak. Makanya saking menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'da aduwik nafsukal lati baina jambaik." Musuh yang paling berat yang ada di dalam dirimu adalah nafsu kamu. Napa Pak? Nafsu. Gak ketok wujude tapi medeni wong. Terus gak mungkin mati niki nafsu Pak. Lho nggih. Ngaji nyelok ngaji. Napa? Nah, setan gak ngono mungkin gak gelem ngaji. Atau selantunan dikit melayu setan. Tapi nafsu tahajud melok tahajud, zikir melo, zikir selalu nempel. Makanya dari awal nafsu itu diciptakan amarah bisu. Lalu kalau diperangi, caranya apa? Ya dengan ngaji. Diterangkan tentang bahayanya riya, bahayanya sum'ah, bahayanya usuk, akhirnya menjadi lawamah. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Amarah pergaweane ngajak jelek tok.
diperangi menjadi lawamah, suka maidu wonge. Suka apa? Menjelek-jelekkan orangnya. Dah rambutmu wis putih. Oh yang pening di. Mosok ngojak ngaji yona ini kok tujuane golek kopi. Niku lawamah. Lho niku. Lawamah selalu mencela orangnya. Yang punya nafsu dicela oleh nafsunya. Kenapa? Dididik terus. Dikenalkan dengan urusan akhirat. Didengarkan terus fadilah-fadilah tentang pahala ini, Pak. Akhirnya apa? Menjadi dari amarah menjadi lawamah. Terus berjuang, perang terus nih, gak ada henti-hentinya. Menjadi al-mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, nafsu sing tenang. Ngaji walaupun sampai jam 09.00 yo kesuwen. Tetap tenang. Tahajud walaupun berapa rakaat, enjoy saja, mutmainnah. Irji'i ila rabbik, sing digoleki iku mati, Pak. Apa sing digoleki, Pak? Mati. Kembalilah kamu kepada Tuhan. Rindu dengan Allah. Radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, kalau sudah seseorang itu sampai kepada posisi mutmainnah, ibarat seperti tiang di atas perahu niku wis anteng, gak ono ombake kanan kiri, tenang. Iku justru sing digoleki tentang urusan akhirat. Kadang-kadang kan kelasnya kita kan masih kepeksa nih, Pak. Kepeksa. Ayo mocon surat Al-Waqiah. Nek gambo waca rezekimu sempit loh, belum. Jadi masih ditekan. Nggih. Awas kalau kamu enggak duha, rezekimu enggak lancar. Ditekan. Tapi nek wis mutmainnah gak ngurusi teng mriku, Pak. Tujuane golek ridho Allah. Tujuane boten teng mriku, dadi boten ditekan. Kalau tanglet ditekan itu enak nang mboten. Kok gak kompak. Dipaksa niku gak enak, Pak. Nggih. Ditekan niku mboten enak. Makanya tiang ibadah niku ada 3 golongan. Kula tutup nih. Yang pertama, orang ibadah seperti budak. Artos budak nek gak ngelakoni wedi digepuk. Kali majikane sabun omahku, nek gambuk sapu tak pecut, tak gepuk. Jadi dia menyapu bukan dari tulus hatinya, karena takut dengan pukulan. Niku ibadah sing krana takut neraka. Ibadah napa? Karena takut neraka. Memang ada dalam Quran, dalam hadis, memang ancaman-ancaman di neraka bagi orang-orang yang tidak melakukan taat. Yang kedua, ibadah seperti orang dagang. Tujar pengen untung wah ini apa ada orang datang pengen bangkrut kau pengen untung lah iku sing ibadah swarga tok sendiri pokoknya kudu untuk pahala sholat jamaah kudu untuk pahala pokoknya sing didapatkan iku napa keuntungan. Jadi orang ini ibadah semangat karena terdorong surga. Kedua-duanya baik yang pertama atau yang kedua, yang lebih yang ketiga. Napa niku orang ibadah merdeka. Atas merdeka, Pak? Merdeka. Sampai kerja enggak juga. Nyantai, namanya orang merdeka. Nggih, ibadah orang merdeka. Dia itu enjoy dengan ibadahnya, tidak melirik kepada neraka karena dia takut, tidak melirik kepada surga karena dia ingin, tapi yang dilirik adalah yang menciptakan surga dan neraka alias Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini program kita insya Allah di tahun 2024. Apa? Ini program kita. Mereka calon presiden punya program, jadi kita punya program, Pak.
Programnya nopo? Insya Allah jangan merasa terpaksa saat ibadah, tapi kerjakanlah ibadah semata-mata karena memang perintah. Saya sebagai seorang hamba pantas untuk diperintah. Dari sini masyaallah hadirin diterangkan dalam kitab-kitab bahwa dulu ada satu orang hamba dari kalangan Bani Israel. Niku top ibadai sampai malaikat itu kagum. Saking top ibadai sampai malaikat niku nopo kagum. Saking herannya. Lalu kemudian malaikat tersebut matur datang Allah Taala, Gusti jenengan kok enggak ada kawula kados mekaten Gusti. Hebat sampai malaikat niku kagum. Menungso ana nafsune nggih. Wonten syahwate, tapi kalah nafsu dan syahwate dengan akal dan hatinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Menungso kan di sini kali Pak, roh kali nafsu. Nek roh yang menang di atas malaikat, tapi nek roh kalah di bawah hayawan. Oh Pak, di bawah hayawan. Syahwate menang, kalah ki rohe, kalah akale. Ini bukan setara dengan hayawan, tapi di bawah. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka seperti binatang, bahkan lebih parah daripada binatang. Tapi kalau orang itu bisa mengalahkan musuhnya melalui ruhnya, dikenalkan dengan taat ibadah, bukan setara malaikat, bahkan di atas malaikat. Lalu kata Allah Ta'ala, tak tuduhno luweh, tak tuduhno kata Allah Ta'ala. Keunikan ini fulan, nih tak tunjukkan. Kamu turun ke bumi, bilang dia di neraka. Apa? Katakan dia di neraka. Turun malaikat. Matur, fulan. Allah mengatakan dirimu masuk neraka. Soalnya awak dewi ngono geblak. Napa? Geblak. Jadi ibadahmu ini percuma. Kamu tetap di neraka. Jawabannya nopo kau? Itu hak Allah. Tugasku selesai, ibadah. Swarga neraka itu hak pangeran. Mantap nopo mboten? Mantap. Mantap jiwa. Ini jadi sama sekali enggak melirik dia punya ibadah. Ayo kembali dari sekarang kepada Allah agar finish kita bisa diselamatkan. Min alamatin nujuh fil nihayat arruju ilallah fil bidayat. Ayo kita selamatkan amal kita. Kita selamatkan ibadah kita dengan selalu melirik ini rahmat Allah, melirik pemberian dari Allah. Pun akhirnya malaikat balik malih ya wis nek ngono balik malih. Nggih Gusti, jenengan lurus. Lah iya takkan dari wis turono malih sebab ucapane aku masukkan ke dalam surga. Allahu akbar wa allahu. Nah ini makanya Imam Rabi'ah Al-Adawiyah perempuan itu sebagian makalah orang-orang top nih kadang-kadang seperti ini Pak, makalah tapi kita nggak boleh istilahnya meniru-niru karena orang-orang khusus ini urusannya beda sama awak dewi Pak. Beliau mengatakan, aku ingin datang nanti di akhirat. Tanganku kanan membawa obor, tanganku kiri membawa sebak air. Tangan kananku membawa obor, tangan kiriku membawa bak berisi air. Gaya apa? Nah, ini ucapannya Rabi'ah loh, okay? Jangan ditiru loh, okay? Obor untuk membakar surga. Apa nih jenengan Pak ngomong? Secekup sebak air untuk memadamkan api neraka. Artinya apa? Isyaratnya ini. Selama ini kamu ibadah. Oh cukup surga neraka surga. Karena Allah. Apa? Iya karena kepadamu, aku kepadamu Gusti kula nyembah. Kula mboten pengen napa-napa, keranten panjenengan, panjenengan. Nah, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita dunia yang berkah,
Mudah-mudahan Allah menjadikan akhirat kita yang berkah. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya seorang istri keluar rumah tanpa izin suami? Wonge teko. Bismillah. Nggih. Seorang istri diwajibkan untuk diem di rumah selama tidak ada izin dari sang suami. Wajib duduk di rumah, nggak boleh keluar selama tidak ada izin dari suami. Hukumnya wajib. Nah, ya. Nah. Bahkan urusan jamaah itu diatur oleh agama. Bahkan urusan puasa diatur oleh agama. Ya, kenapa Bu? Pulau badhe poso Senin Kamis ojo. Kok tetap poso? Neraka. Pokoknya keras pokoknya ini 2024 nih pokoknya. Hai swayai ini ya. Lu kayak kenapa Pak lu? Aku kok ketoknya zuhur jaluk napa? Paham Pak? Paham jaluk? Ya ampun. Nah, ada yang wajib, ada yang sunnah. Dahulukan yang wajib. Loh, urusan ibadah nek kalau itu kembali kepada istri itu diatur oleh agama. Apa-apa kudu kondo sambo bojo. Ya, Bapak, saya mau jamaah ojo. Kenapa ojo? Namanya Pak ojo marah. Seandainya itu tetap harus mengikuti. Oke, harus. Kenapa? Karena hukum jamaah bagi perempuan itu enggak masuk fardu. Apa? Enggak masuk fardu. Tapi kebangetan. Ono wong izin jamaah ora oleh ono. Tapi kalau seandainya memang enggak dapat izin, nggih mboten angsa. Nah, nggih, kecuali kalau urusan majelis taklim. Kalau urusan majelis taklim yang mana majelis ilmu tersebut sangat penting untuk perempuan, khususnya bab perhaitan, berdarah, hukum darah haid. Suami kalau tidak bisa mengajar, kemudian melarang istri untuk belajar, istri wajib menolak, harus pergi. Harus pergi, itu hukumnya. Oke, jadi seorang istri keluar rumah tanpa izin sang suami hukumnya haram, boten angsal. Kenapa? Karena wajib bagi sang istri untuk taat kepada sang suami. Segala sesuatu harus minta perizinan. Cuma kan hal-hal yang ringan, mosok dia kok buang sampah izin sih, kan mungkin. Apa ibu belanja depan rumah izin kan tidak mungkin. Artinya hal semacam itu sudah termasuk ulima biridho, bahasanya mesti diizini. Yang saat telepon apa orang buang sampah telepon izin, cek soleh banget ya. Sehingga dari ini keterangan di zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang sahabat diperintah oleh Rasul untuk berperang. Jadwal kamu perang. Terus matur kali istrinya, istriku jangan kemana-mana sebelum aku kembali dari peperangan. Ojo nih ngomah wae. Makanya jangan salah sangka gitu, jangan kadang-kadang dipersulit keluar sebab jenengan niku barang mulya ngono. Gini mboten. Ya, tapi nek bojo izin iki jenenge barang apa nek kok gak ono regane. Gitu. Loh, jangan sangka Bu, kenapa ya saya disuruh ke rumah? Loh, jangan ikut dirawat kali Bu, bojo, dihargai kali Bu, bojo. Loh, oke. Orang zaman sekarang buatan pengen bojone didelok wong liya, kan aneh Pak. Bu, pakaian sing ketat ya, loh, kurang ketat. Kurang ketat. Kenapa? Didodoke wong. Inilah istri saya. Di mana akal yang sehat itu Pak?
Jangan yang gadai barang berharga, jangan simpen apa jangan buat. Jangan simpen wonten gene Alfamart wonten apel dibungkus dilebokke regane piro Pak? Siji 15.000. Tapi sing modal dikerubung ambek lalat sekilo 1.000. Loh niku ibarat, makanya jangan salah sangka. Saya sebagai istri kok selalu di rumah, jenengan dijogo kali bojo. Tapi nggih ngoten Pak, jenengan di luar nggih jangan apa? Jangan aneh-aneh Pak, nggih amanah, nggih. Pun begipun di wau. Iki perang gitu biasanya. Perang. Jangan apa? Jangan meninggalkan rumah. Berangkat. Nggih, enggak lama kemudian ayahnya sakit. Fulana, bapakmu sakit. Jenguk, ngapunten. Saya belum dapat izin dari suami. Nggih. Betul. Nggih. Bu. Kata Rasulullah, kalau seandainya ada perintah sujud selain Allah, maka aku perintahkan istri sujud kepada suami. Kalau ada perintah, tapi enggak. Lau umiro an yasjudal mar'u li ghairillahi ta'ala amartul mar'ah an tasjud li zawjiha. Kalau saya perintah boleh sujud kepada Allah, perempuan tiap hari sujud di depan suami. Saking gedene harga suami. Pun sampai meninggal dunia nih bapaknya, si fulana enggak datang, enggak menghadiri jenazah sampai dikubur. Tuh. Zaman dahulu Pak belum ada SMS. Setelah selesai kembali ini suaminya, kejadian ini dilaporkan sama Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Bojomu perempuan solehah. Sebab solehahnya bojomu, dosa-dosa ayahnya semuanya diampuni oleh Allah. Loh, ini Pak. Nggih, pun nggih. Allah Ta'ala. Apakah benar tidak pernah menghargai orang hukumnya dosa besar? Oh, kok dosa besar banget ya? Apakah benar tidak pernah menghargai orang hukumnya dosa besar? Boten termasuk dosa besar. Dosa itu ada dua, ada dosa kecil, ada dosa besar. Dosa besar itu definisinya adalah dosa jikalau dilarang niku ada hadnya dari agama. Had itu adalah hukum sanksi dari agama. Seperti zina, niku sanksinya dirajam, niku dosa besar. Mencuri, apa bahasa sama ke korupsi. Ayo tak genjol sisan. Korupsi niku termasuk hukum mencuri. Niku wonten hadnya dari agama, dipotong tangannya. Cuma hukumnya nggak berlaku, akhirnya langganan. Belum. Dipotong tangan kanan dipotong. Nyuri lagi, kaki kiri ditugel. Nyorong lagi, kaki tangan kiri ditugel. Entek Pak tangan ini. Ya, cuma hukum nggak dijalankan. Nah, ini namanya dosa besar. Termasuk juga naudzubillah hukum mirip dengan dosa besar. Niku ghibat, napa? Apalagi nggibahi ulama. Apalagi nggibahi wali min auliyaillah, tambah nemen niku Pak. Nonton tiyang nggibahi Syekh Abdul Qadir, nemen ya. Wali kutub digibahi tambah nemen. Nggih ya. Nah, niki boten termasuk, cuma niki kembali kepada hati. Kalau memang di situ ada unsur merendahkan, bahasanya apa? Ngenyek, apa? Merendahkan, ngece, masuk ke dalam suatu dosa. Tapi dosanya dosa kecil. Nggih. Semisal, nggih. Ada orang disapa gak nyapa. Monggo Pak, menem. Niki jenenge gak menghargai orang. Lho nggih. Nggih. Nggih ta mboten? Nggih. Ono apa ya? Iso apa orang ono apa? Sing nyopo niki muter ono apa? Pikirannya sing nyopo niki membuat gelisah. Lah, menggelisahkan orang masuk dalam kategori berbuat dolim. Apalagi sampai menghina dan menghujah. Ya, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah. Oleh sebab itu
janganlah kita niku merendahkan orang lain. Kenapa? Karena kemungkinan yang kita rendahkan adalah kekasih Allah. Kekasih Allah kalau kita nggak tahu, kan pernah saya sampaikan, setiap perkumpulan di dalamnya ada 40 orang, berarti satu di antara 40 itu wali Allah. Tapi ojo ngaku, aku ojo ngono. Jangan hitung berapa nih jumlahnya. Wallahu alam berapa? Nah, kalau 100 tinggal mengalihkan, berarti 2 wali. Tapi sopo ya mungkin dewe itu tapi gak ngerti. Makanya kita dianjurkan untuk husnudzon, berprasangka yang baik Allah Ta'ala. Mungkin kurang qasidah. Mas Yasin, qasidah sebelum itu. Masih ada banyak waktu. Sini. Afitah Khobiri. Ya, Khobiri ya. Masya Allah. Asrari kan? Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mungkin ada pertanyaan dari yang masuk Islam nih, seperempat jam. Monggo. Monggo mic-nya nih. Pasti dah kersane diperenang Islam dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperangkatan dan juga masalah diskusi. Memang diskusi ini menggunakan dengan bahasa Indonesia ataupun bahasa ini menyakit. Terus yang kedua mengenai ujian tersebut ada merasa terganggu. Dua pertanyaan, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga menjadi pertanyaan yang diberkahi oleh Allah dan untuk kita insya Allah menjadi ilmu yang manfaat di din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Antara adzan dan qomat itu kita dianjurkan untuk menyibukkan dengan ibadah. Kenapa? Menyibukkan dengan ibadah. Nah, di antara program sebagian masjid, itu diisi dengan namanya entah itu pujian, entah itu sholawatan, entah itu namanya doa. Masya Allah memiliki entah itu. Nah, ada sebagian itu pakai pujian Jawa. Kadang-kadang pakai bahasa Indonesia, kadang-kadang pakai lugat Jawa. Itu hukumnya bagaimana? Bagus-bagus saja daripada ngecepres. Kalau kadang-kadang sih ya Allah, gak ono domo, gak ono zikir, gak ono pun dikatakan itu haram ngecepres. Tambah-tambah ya Pak. Jadi untuk menghindari ngecepres itu, ngecepres di waktu semacam itu ini bahaya. Kenapa bahaya? Itu waktu istijabatun doa. Ma bainal adzanaini du'aun la yurad. Doa antara adzan dan qomat itu tidak ditolak sama sekali. Jenengan pengen doa jenengan mustajab. Pokoknya intinya antara adzan dan qomat jenengan selingi yang namanya doa. Baik itu secara per individu, apalagi masya Allah wonten sing mimpin nikmat. Masya Allah. Dongane kathah modal kita amin. Amin. Napa artinya amin? Balik mana ya Allah kabulkan doaku. Enak sing dongo kata Syekh Rafiq panjang isine masya Allah dunia akhirat kita nggak hafal. Kita cuma napa? Amin ya Allah kabulkanlah doa beliau. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, adapun terkait tentang pujian itu dilihat dulu
ujian ini sini opo. Lo kan ngoten Mbak. Dan terima kasih atas pertanyaan panjenengan, sekedar masukan saja. Karena sekarang ini anak-anak muda ini kadang perlu diarahkan. Majelis sholawat itu kan tujuannya untuk muji Nabi, gak muji DWE. No. Sekarang wallahu alam di mana wallahu alam. Sekarang kayak majelis maulid itu gak ono maulid. Majelis sholawat itu mboten wonten, nresep teng ati niku mboten. Isine hura-hura. Nggih, apalagi sing muser-muser ngoten. Bahasane maaf kadang-kadang sing ya Allah ngoten niku. Isine nopo isine? Tentang cinta. Cinta siapa? Cinta DE mbek fulana mungkin. Diisi, dimasukkan dalam sholawat. Iki mboten wonten dasari. Sholawatan niku intinya adalah memuji kepada Allah. Kalau lantunan sholat walaupun yang Jawa Indonesia, kalau di situ arahnya untuk ketaatan, untuk ibadah, mengisi kekosongan daripada antara waktu dan adzan sangatlah dianjurkan. Yang kedua, terima kasih diingatkan. Nah, bagi yang sholawatan atau mungkin bagi yang melakukan zikir-zikir tertentu, tolong diusahakan jangan sampai menjadi asbab mengganggu orang yang sholat. Nah, karena kalau mengganggu orang yang sholat itu lebih parah efeknya, membuat daripada ketidak ada khusyuan. Cuma kadang-kadang saya menerangkan semacam ini, ada orang pihak nggak tahu kemana dibikin celah doyo mengganggu. Terus ini dikatakan nggak boleh. Terus bawa anak ini masjid satrek, yuk tambah mengganggu. Loh, kadang-kadang ada sebagian orang ujian, ganggu orang. Oke, kita terima. Tapi kadang-kadang sebagian masjid itu masya Allah Pak, lapangan sepak bola. Kuatah lari ini. Podong ngecepres karuan. Loh, itu lebih parah daripada yang urusan ini. Maka oleh sebab itu kita kembali, kalau memang harus pujian, sekira tidak mengganggu yang namanya orang. Cuma istilah mengganggu itu kembali kepada i'tikad, Pak. Nek tiyang mboten seneng, tetap dikatakan mengganggu, Pak. Kenapa mboten? Nek tiyang itu gak seneng mengganggu. Walaupun azan 5 waktu mengganggu, memang gak seneng. Tapi nek tiyang itu seneng ibadah, nopo dari segi mengganggu, Pak. Wong itu isinya adalah untuk memakmurkan rumah Allah. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah. Wallahu taala. Kembali. Nggih, enggak. Masalah haji enggak. Nggih, enggak minta. Wassalamualaikum Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana baik sekali. Sekarang kalau orang sudah mampu finansial, mampu fisik, tapi dia belum menjalankan, tapi orang catatnya itu sudah baik, apa sudah tutup? Sangat penting nih. Terima kasih nih. Ayo. Nah, tolong didengarkan nggih. Saya ngantuk-ngantuk tolong nih. Bahaya nih nggih. Wayai ngaji gak usah haji. Ini bagus salam cukup haji lho. Iki jenenge ngajine separuh ya niki. Nggih. Kita niki diwajibkan untuk haji dan diwajibkan untuk umroh. Haji punya rukun, punya syarat. Wajib haji kalau sudah ada rukun dan syaratnya. Di antaranya ada kemungkinan untuk bisa berangkat haji. Hukumnya wajib haji fisik namanya. Apa? Fisik. Nggih kedah berangkat mriko, Pak. Nggih. Bagi yang sudah mampu umroh, wajib umroh setahun sekali. Setahun sekali loh, Pak. Nah, setahun sekali pun selesai. Haji nggih setahun sekali. Kalau ada orang seandainya dia punya kemampuan, bisa seandainya, kemudian dia nggak haji, apakah pahala tadi loh Pak, 5 waktu pengajian bisa menutupi? Betul sakit, tetap hukumnya orang yang bermaksiat. Kenapa? Meninggalkan rukun daripada rukun Islam. Nah, kemudian fadilah ngimbangi daripada haji. Bukan fadilah ini menggugurkan daripada kewajiban
Lah niki fadilah untungnya bagi orang-orang yang memang ditakdirkan oleh Allah. Nggih, sampai saat ini belum bisa datang ke sana. Mboten usah susah gelisah jenengan. Jenengan ridho, jenengan qanaah, jenengan sabar, amalkan amalan semacam. Insya Allah tetap dicatat pahala haji dan umroh. Nggih, niku insya Allah. Tolong di, nggih, nomornya. Nggih, tadi saya sampaikan apa? Oh, keliru. Terima kasih. Seumur sekali. Umroh niku seumur sekali. Nggih, maaf, terima kasih. Masya Allah. Nanti niki berarti kurang opini balik. Nah, opini kurang opini. Nggih. Nah? Oke, seumur sekali. Terima kasih, terima kasih. Masya Allah. Ingat niki kalau enak ini kalau dibaturi ngomongnya niki enak. Nek salah mesti. Nah, apa? Seumur sekali haji dan mboten setahun sekali, Pak. Nggih, seumur sekali. Terus kemudian ada hal penting. Nggih. Umroh niku sahih. Umroh niku sah. Hajjah haji nggih sahih. Tapi ada yang lebih sahih. Napa? Jenengan nggadahi harta manfaatkan untuk proyek umum. Nonton proyek umum, Pak. Nek haji pahalane untuk sampeyan tok. Umroh pahalanya untuk sampean tok. Tapi kalau seandainya digunakan untuk proyek umum, apa proyek umum? Bangun masjid, bangun musola, bangun pondok, jariah sampai hari kiamat. Niki keterangan kula setiap minggu umroh nggih. Tiap minggu umroh, tiap Jumatan Mekah Madinah niki. Nggih, ada yang lebih penting. Datang seseorang kepada Habib Allah Haddad. Habib kula badhe umroh, badhe haji. Wis pernah umroh haji wajib sampun. Duitmu gorene tak gungil bangun masjid. Mboten. Wis to bangun masjid untuk umroh luwih akeh daripada mboten. Kula badhe umroh ya bener memang harta enggak barokah ya niki. Lho niku nek kembali kepada syahwat. Lah sama ke kadang-kadang dibikin apa? Mau bahasa niki. Dibikin apa? Wisata. Ada tetangganya yang belum umroh, mungkin ada keluarganya yang belum umroh, yang bisa untuk diumrohkan. Kan luwih apa? Gede pahalanya daripada umrah tersebut sendirian, tanpa mengecilkan pahala yang namanya umroh. Wallahu taala alam. Kelihatan waktu sudah masuk. Terima kasih. Kula aturaken dhateng sedaya tokoh agama, tokoh masyarakat yang mendukung kita semuanya, wabil khusus seluruh jajaran takmir Masjid Babus Salam dan para donatur. Kita doakan mudah-mudahan rezekinya diberkahi oleh Allah. Baik masjid niki, masjid mriko, musola mriki, musola mriko yang ikut andil kemakmuran masjid musola. Berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah rezekinya dilancarkan oleh Allah, insyaallah urusannya dipermudah oleh Allah, insyaallah diberi oleh Allah taala sehat jasmani, sehat rohani, dan insyaallah di tahun yang penuh dengan berkah ini insyaallah 2024 tetap mendapatkan keistiqomahan untuk taat dan ibadah. Mari kita tutup doa. Abah Fauzi. Amin. 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 اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك ظهر الجنة
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا تقبل منا انك السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه سبحان ربك رب العزه Ya Allah, ya Allah, ya Allah. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. مولاي صل وسلم